Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min ajami ashabihi. Wa naqus sa'atan ila ra'is sahibal kitab asy-syekh Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Allahumma nafa'na bi ulumihim syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Faedahnya apa itu? Uzlah ya. Ini bab uzlah, mengisolir diri. Ini faedahnya. At-tafarruqu lil ibadati wa tafakkuri wal istinasi billahi ta'ala. Ya, meluangkan diri, mengkonsentrasikan diri untuk ibadah, bertafakur, beristisna itu ya, bersenang hati billahi ta'ala wa munajatihi wa mutala'atil malakuti, dan memunajatinya dan mentalaah alam semesta itu atau ya, kerajaannya, kekuasaannya boleh saja. Wa dzalika innama yati bil uzlati, dan itu semata-mata ya bisa datang dengan uzlah wa mufaraqatil khalqi, dan memisai makhluk. Walihada qala ba'dul hukama'i, oleh karena itu berkata sebagian ahli hikmah, wala yatamakkanu ahadun minal khulwati illa bil unsi bi kitabillahi ta'ala. Tidak mampu, seseorang tidak mampu untuk menyendiri, berkholwat ya, illa dengan ya bersenang hati atau merasa tenang, antrem, ayem bi kitabillahi ta'ala. Wal mutamassikuna bi kitabillahi ta'ala hum alladzina istarahu minad dunya bi dzikrillah. Orang-orang yang berpegang dengan kitab Allah, mereka adalah orang-orang yang beristirahat ya, dari dunia, meninggalkan dunia untuk ya dengan ingat kepada Allah. Wadzakiruna Allah ta'ala asyu bi dzikrillah wa matu bi dzikrillah. Dan orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala itu mereka hidup dengan zikir pada Allah, dan mereka meninggal dengan ingat pada Allah. Wattaqullaha bi dzikrillah, dan takutlah kepada Allah dengan mengingatnya, mengingat Allah. Wala syakka anna haula'i tamna'uhum al-mukhalatatu anil fikri wa dzikr. Dan tidak ragu lagi bahwa mereka itu ya, mereka dihalangi oleh percampuran ya, percampuran berfikir dan zikir. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtidai amrihi yatabattalu fi Jabal Hira. Beliau di awal perkaranya, di awal kenabiannya itu beribadah sungguh-sungguh di Gunung Hira. Ya, beruzlah. Fa idza dama ar-rajul 'alal khalwati intaha amruhu ila ma qala al-Junaid radhiyallahu anhu. Jika seseorang itu ya terus menerus berkholwat ya, maka ya perkaranya selesai pada apa yang dikatakan atau sampai pada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu. Ukallimullaha mundu salasina sana. Saya ngobrol ya, bermunajat pada Allah ya semenjak 30 tahun. Wan nasu yadhunnuna anni ukallimuhum, dan orang-orang menduga sungguhnya saya ngobroli mereka. Ya mungkin bergaul dengan mereka
mulutnya ngomong, hatinya si Allah, Allah, Allah gitu. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian ulama, ma hamalaka 'alal wahdati, apa yang membawa kamu menyendiri? Faqala lastu wahdi, innama ana jalisullah. Saya tidak sendirian. Ya, semata-mata saya ini ya sedang berhubungan dengan Allah, dengan menemani Allah. Fa idza aradtullaha ayyunadini qara'tu kitab Allah. Jika saya ingin Allah itu memunajati saya, maka saya baca kitab Allah. Baca kitab Allah itu berarti Allah sedang berbicara dengan kita ya. Wa idza aradtu ana unajihi, ya sholat itu jika saya ingin memunajati Allah, ya saya sholat. Nah, kalau sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita baca Quran, Allah berkomunikasi dengan kita. Kalau kita bermunajat, berzikir, atau kita sholat, berarti kita sedang ya berbicara dengan Allah, dengan berkomunikasi dengan Allah. Wakila bainama Uwais Al-Qurni, ini dikenalnya orang yang hidupnya benar waliullah, lontang lantung, tapi doanya luar biasa. Sewaktu Uwais bin Qurni itu jalasa, sedang jalisun id atahu Haram ibnu Hayyan, mendatangi dia Haram ibnu Hayyan. Faqala lahu ma ja'abik. Terus dia berkata padanya, ma ja'abik, apa yang membawa kamu? Qala ji'tu liunsbik, katanya. Saya datang bukan liuns, li'anusa ya. Anisu. Li'anisa bik, agar saya ya menenangkan kamu, menghibur kamu. Ya. Qala ma kuntu adri anna ahadan ya'rifu rabbahu faya'nasu bi ghairihi. Mana saya tahu sungguhnya seseorang mengetahui Tuhannya kemudian dia merasa ayem dengan lainnya. Wah, enggak ada. Enakan ayem tenang dengan Allah gitu. Wa qala al-Fudail idza ra'aitul laila muqbilan farahtu bihi. Jika saya melihat malam itu datang, saya gembira, katanya. Wa qultu akhlu bi rabbi. Saya berkholwat dengan dengan Tuhanku. Tapi wa idza ra'aitu subha adkuruni, ya. Adrokani. Wa idza ra'aitu asubha, jika saya melihat subuh, adrokani istawahashtu. Aduh, saya menemui saya mendapati saya jadi wahsyah, resah, karohata liqa'in nasi, karena takut ketemu orang-orang ya. Wa yudi ani mayu sukulini an robbi, dan saya kalau nanti dia ayudi ani mendatangi saya. Mendatangi siapa? Man yusikhulini an robbi, orang yang menyibukkan saya, mengganggu saya dari Tuhanku. Masya Allah, itu uzlah, gak mau dia ketemu orang. Seperti Kiai Mufasir itu di Banten sekarang, dia gak mau menemui orang sama sekali. Pernah uzlah itu di daerah Ciamis dan antara Banjar, habis juga ke sana itu. Dia sendiri gak menemui orang. Kalau ada orang datang cuma salaman. Tapi alhamdulillah dia bisa ngobrol dengan beliau. Sekarang udah balik lagi ke Banten. Nah, Habib ke sana ke Banten, tapi Habib nggak menemui itu. Udahlah, nggak usah menemui lagi. Dan menantunya aja itu mertuanya habis nggak ketemu dengan mertuanya 8 bulan. Dia nggak ngomong dengan Habib, Mang Bisri apa? Saja belum ketemu bapak, katanya. Mantunya belum ketemu bapak. Bapaknya habis uzlah. 8 bulan di di Ciamis. Masya Allah. Wa qala Malik bin Dinarin, Malik malam ya'nas bi muhadatsillahi an muhadatsatil khalqi, barang siapa yang tidak merasa
ayem kan, dengan ngobrol dengan Allah, an muhadatsil khalqi, dari meninggalkan ngobrol orang, faqad qalla amaluhu katanya, maka sungguh dia sedikit amalnya, wa amiya qalbuhu wa dhayya umrahu, dia apa apa atau wa ama qalbuhu, boleh hatinya buta, dan dia menyanyiakan dia menyanyiakan umurnya. Masya Allah. Al-faidatu tsaniyatu at-takhallasu bil uzlati minal anil ma'asi. Faedah yang kedua, beruzlah itu yang membebaskan bebas dengan sebab uzlah dari maksiat-maksiat allati yata'arradu al-insanu laha, yang biasa dihadapi oleh orang-orang ghaliban secara umum, bil mukhalatati, dengan sebab bercampur, banyak bergaul ya, banyak melanggar ya. Wa yuslimu minha, dan dia selamat darinya, fil kholwati, dengan berkholwat. Dan kholwat kan selamat. Dia berbuat maksiat. Tapi kalau ngobrol apalagi ngerumpi, wahia apa maksiat yang dengan orang-orang itu ya, seperti al-ghaibatu, hibah, ngomongin orang, pastilah. Waria, ulan ria, pamer, wasukutu anil amri bil ma'ruf, diem, tidak mau amar ma'ruf, itu kan ya, dia kadang temannya sendiri diem aja, nggak mau aru-aru. Wa nahi anil mungkari, tidak mau melarang. Wa sayati dzikru fi maudhi'i, dan akan datang penyebutan ini pada tempatnya nanti di belakang ya. Wa alal jumlati, ya secara global, al hukmu bi annal aula wahidun minhuma alal itlaq. Ya, ketentuan itu yang lebih utama yang mana ya? Ya wahidun minhum, dari satu dari keduanya, ya kan? Al itu secara mutlak, bihalin, dalam keadaan apa saja. Fa innahu, ya sungguhnya, yakhtalifu biikhtilafil askhasi, ya berbeda itu kan ketentuan ini dengan perbedaan pribadi-pribadi. Wal i'tidalu wal aula, yang i'tidal ya tengah-tengah ya aula lah. Bercampur tapi tidak bercampur, gimana itu? Kok bisa ya? Masya Allah, luar biasa. Ya seperti contoh lah yang kita gampang aja, seperti Gus Dur. Gus Dur itu bercampur dengan segala macam jenis orang, Masya Allah. Tapi kok bisa ya jadi wali? Ya tuh dia bercampur tuh ya, gimana ya, hatinya sih Allah Allah Allah, bisa ya. Nah, ya mudah-mudahan kita pada bisa begitu, bercampur tapi kita ya bagaikan ikan yang hidup di laut ya, ikannya hidup, lautnya asin, kok enggak asin ya. Ya gitulah. Wala yambas itu kullal imbisati fatafutuhu fawaidul uzlah, ya dia tidak meluangkan dengan seluang-luangnya, maka dia kepotan, ketinggalan faidah-faidah uzlah itu. Itu ya, tengah-tengah aja lah itu. Wa yanwi bil uzlati apa ya'tazilan nasa min syarrihi, dan niat dengan uzlah itu ya menjauhi orang dari kejelekannya. Yang bikulliyati ala dzikri rabbih wa yaqbalu bikulliyatihi, dan dia menghadap dengan sepenuh dirinya ya ala dzikri rabbih, atas ingat Tuhannya. Wala yutilu al amala, dia tidak memanjang-manjang angan-angan. Fata'manu nafsuhu, maka dirinya akan aman, mengamani dzalik itu semuanya. Litakhoyili tulil amali, untuk menghayalkan panjangnya angan-angan. Wayanwi juga wayanwi al jihad al akbar, niat berjihad yang paling besar, bil uzlati, dengan uzlah. Uzlah itu masuk jihad yang terbesar ya. Wa huwa jihadun nafsi, itu jihad, menjihadi, memerangi
dirinya sendiri dan menerangi jiwa, nafsu. Kama qala sahabat, itu bagaimana yang dikatakan oleh sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil. Apa jihad kecil ini? Waktu itu kalau nggak salah dia perang Badar. Setelah perang Badar kan dapat kemenangan ya. Oh, yang ada yang meninggal 70 orang. Jadi orang kafirnya yang meninggal 70, yang dikawat, yang ditahan 70 orang. Nah, saya itu pulang, kata Nabi kan, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ya itulah perang jihad itu. Jihadun nafsi, masya Allah. Ya kita belajar. Wallahu a'lamu. Fafham taghnam. Wallahu a'lam wa ilahi al-marja'u wal ma'abu. Hanya kepada Allah tempat kembali. Al-babu sabi'asyara fis safari. Dalam perjalanan. I'lam anna safaro nih, bahwa perjalanan itu ada dua macam, ada dua perjalanan. Safarun bidzahiri fi afaqil ardi wa aqtariha, yaitu perjalanan dengan dohir di dalam penjuru bumi dan dan sekitarnya, yang itu. Wa safarun bil batini, dan bepergian dengan batin ilallah ta'ala, masyaallah. Wa huwa ma dalla alaihi qaulu ta'ala, yaitu apa yang ditunjukkan oleh qaulu ta'ala an khalilihi Ibrahim, dari kekasihnya Ibrahim. Ibrahim dulu kan khalil, ya khalilullah. Inni dzahibun ila rabb sayahdin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Awas. Itu. Fil mudhari dibuang ya-nya. Sungguhnya saya orang yang pergi menuju Allah. Maka Allah akan maka Allah, di mana Allah memberi petunjuk saya hadini. Wa yadullu ala safara ini, ya dia ini dalam bepergian ila Allah, ya. Ada itu ayat lagi, fafirru ila Allah, ada itu kan. Wa yadullu ala safar, ada yang menunjukkan pada dua bepergian jami'an, ya bareng-bareng. Qalu ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ya. Saya akan memperlihatkan mereka kata Allah, ayatina, tanda-tanda kebesaran kita, fil afaqi, di penjuru, di penjuru bumi, ya. Ya itu kan, ya dia berjalan juga, melihat juga, berpikir juga, berjalan juga kepada Allah. Ini dimana kan safar ini safar ilallah wa safar fil ardi. Wallahu alam. Fasafaru al-azamu wa safaru bisirri ilallah. Yang namanya perjalanan yang paling besar, ya perjalanan dengan sirri ilallah ta'ala, dengan sembunyi pada Allah ta'ala. Wa dzal musafiru sayruhu abadan fi jannatin arduhas samawati wal ard. Dan orang musafir ini perjalanannya itu selama-lamanya menuju surga yang luasnya langit-langit dan bumi. Fi manazilala tadiku mawariduha, itu di tempat-tempat singgah yang tidak sempit, tempat-tempat kedatangannya, sumber-sumbernya, wa manahiluha, ya, sumber-sumbernya dan asal-asalnya, manhalnya manahil. Bikasratil waridina, dengan sebab banyaknya orang-orang yang datang. Kalau wali biasanya mendatangi mata air banyak yang datang itu. Bal tatadha'afu bikasratil musafirin. Tapi mereka ya berlipat-lipat dengan sebab banyaknya orang-orang musafir. Wa man hurrima hadas safara faqad hurrima al khaira kullahu. Barang siapa yang dicegah dari bepergian, gimana dicegah? Artinya Allah tidak memberi kemampuan kita untuk bisa bepergian, macam gitu. Barang siapa yang terhalang, tidak diberi
bepergian faqad hurrimal khaira kullahu. Berarti dia ya ditekal dari kebaikan seluruhnya. Wa baqiya fi hadidin la yurfa'u anhu abadal abidin. Dan dia tetap di dalam jurang lembah yang dia tidak diangkat darinya selama-lamanya. Masya Allah. Wa jami'ul adabi wa sunani allati waradat bi al akhbaru, dan semua etika-etika dan sunnah-sunnah atau perilaku-perilaku yang waradat bi al akhbaru, yang didatangkan oleh hadis-hadis itu kan, dan asar yang tinggalan para ulama. Iya ada bun lihada safar, adalah etika-etika untuk bepergian ini. Wa huwa safarul akhirah, ya maksudnya ya bepergian akhirat. Aduh, kalau bepergian dunia sih Habib juga biasa bepergian ke Sumatera, Kalimantan ya. Tapi ya mudah-mudahan bepergian akhirat, dunia akhirat ya. Amin. Mudah-mudahan terima oleh Allah. Amma safaru adz-dhahiru alladzi yahtasu binaqlil aqdami. Adapun pepergian yang zahir yang yahtasu binaqlil aqdami, yang dikhususkan dengan memindahkan telapak kaki itu kan, waqat ilmanazili, dan juga mengarungi tempat-tempat singgah. Panahnu nubayyinu faidatahu wa adabahu fi fusulin. Maka kami akan menjelaskan faidahnya dan etika-etikanya dalam beberapa fasal. Faslun yang bagi ayu sahiha awalan liqasdi safari niyatahu. Seyogyanya dia membenarkan pertama kali tujuan bepergian itu, membenarkan niatnya itu. Imma li haddin au ziyarati alimin au waliyin au da'watin au ta'limin, ya contoh saja tuh. Ada kala untuk haji, untuk ziarah orang alim atau wali, itu kan, atau untuk mengajar, ya kan, membangun pesantren, apa aja. Imma wali yang imma hayan au mayitan tuh. Wali ada kalanya yang hidup maupun yang mati. Ini kalau orang Wahabi nggak mau ziarah wali Sanga, katanya wah itu bid'ah. Aduh kacau, malah dilarang katanya. Ada hadis yang mengatakan apa ya? La yusaddu ar-rihalu illa fi salasati masajid, kalau begitu bunyinya. Bahwa kendaraan itu tidak disiapkan kecuali untuk 3 masjid tuh. Hanya 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu saja. Enggak ada katanya perjalanan disiapkan untuk ziarah ke Wali Sanga. Wah, kacau. Itu dalil untuk mengunjungi masjid dijadikan dalil untuk berziarah ke Wali Sanga. Kacau, yang enggak pas. Itu kan masjid. Artinya untuk masjid-masjid yang lain tidak, kan begitu. Biasa-biasa saja. Dalil untuk masjid dengan untuk ziarah. Kacau. Ya jelas lain lagi masalah, jangan pakai hadis itulah. Ngaco, Wahabi. Musyrik lagi. Aduh, udahlah. Aulil maqami bisuhuri wal murabatati biha, atau dengan untuk menempat di benteng-benteng perbatasan ya, wal murabatati biha, dan ya menjaga. Awil qarari mimma la yutaqu, atau untuk menetap mimma la yutaqu min khalalin fid din. Menetap, berpindah, berhijrah dari apa yang tidak dia kuati dari tata-tata agama. Karena dia tinggal di suatu daerah mayoritas orang kafir, atau bahkan dia dimusuhi, tidak bisa beribadah, tidak bisa melaksanakan agama, ya sudah pindahlah aja lah. Gitu. Dunia, agama mau dunia, tinggal di kota, bising ribetnya dunia baik, ya sudah bekerja. Auli jaratin fitrabil halali, atau untuk berdagang, untuk mencari yang halal. Hatta la takuna harakatuhu li mahdid dunya, hingga pergerakannya itu tidak
bukan hanya untuk murni dunia. Yuk. Ya fayudayau ta'abahu wa naso ta'abahu wa nasobahu gitu ya. Ta'ab nasub masa aja. Maka dia menyanyiakan ketapaian dan kesusahannya. Mau capek, susah, nggak dapat apa-apa oleh dunia. Aduh, naudzubillah. Wa alam anan nafsa innama tadharu radailuha wa khabaithuha bi ikhtilafil akhwali. Ketahuilah bahwa yang namanya jiwa itu semata-mata tampak kejelekan dan kekotoran dan kejelekannya ya bi ikhtilafil akhwali, dengan berbedanya keadaan-keadaan. Oh, wadalika fis safari katsirun. Semuanya dalam safar ya banyaklah. Oh. Wa qad bayanna ba'da adabi safari fi kitabil haji. Kami telah menjelaskan sebagian etika-etika bepergian ya dalam kitab bab haji, udah lewatkan. Wa rukhasa allati tasbutu fi safari, dan kemurahan-kemurahan itu kan yang tetap dalam perjalanan ya. Seperti apa? Ya, al-mashu alal khufi, kan boleh mengusap sepatu salah satu ayamin ya. Banda yakuna lubsul khufi banda tamamil wudhui. Setelah adanya memakai sepatu itu setelah sempurnanya wudhu. Wah, di Arab tempo dulu jarang air, sekarang sih udah nggak ada masalah. Terus juga boleh juga tayamum lil fardi wal qasru wal jamu, mengqasr salat, menjamak, wada'un nawafil ala rohilati, juga melaksanakan sholat sunnah dalam perjalanan, dalam kendaraan, wada'uha masyian fil fitri, juga melaksanakannya dengan berjalan. Boleh berjalan sambil sholat ya kan, sholat sunnah safar, wal fitru, dan juga boleh berbuka puasa itu. Wa yambaghi ayat ta'allama dalailal qiblati wal manazila ya. Fi ma yatahayyau lahu minas safar. Dan seyogianya dia belajar tentang dalil-dalil arah kiblat dan juga tempat-tempat yang dia sediakan untuk perjalanan. Tempo dulu, sebab yang namanya perjalanan di padang pasir. Padang pasir kan seperti lautan. Kita kalau nggak biasa berlayar ke laut, sok jangan jauh-jauh, 3 kilo aja sana ke utara ke laut, sok sendirian atau berdua 5 orang sekarang nggak apa-apa, sok naik perahu, insya Allah nggak bisa balik. Nggak bisa balik ke Ender, nyasar ke Indramayu ya. Iya kan, tapi kan harus tahu perbintangan arah angin arah itu kan. Nah, sama padang pasir juga nggak ada jalan dulu. Kalau ada jalan bekas telapak onta misalnya, ya hilang kena angin, kena pasir. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilaihil marja wal ma'ab. Fafham taghna wallahu a'lam. Al-babu atsamina asyara fis sama'i wal wudri. Dalam sama ya, sama artinya mendengar. Bukan sekedar mendengar ya. Wal wujdi, wujdi itu apa ya? Ya emosional, bisa atifi, bisa wudi, emosional yang mungkin kita sedih, mungkin kita menangis, itu namanya wujud. Ya. Alam anna sama qad ikhtalafan nasu fihi, bahwa sama ya mendengar. Nah, itu orang-orang berbeda dalamnya. Faminhum man harramahu, di antara mereka ada yang mengharamkan. Wa minhum man abahu, di antara mereka yang memperbolehkan. Wa nubayinu, ini kami menjelaskan hakikat sama. Apa yang dimaksud sama di sini? Wa iba hakikat sama wa ibahatihi, ya hakikat memperbolehkannya. Fanaqulu as-sama'u, apa sama yang di sini? Asam huwa istima'u sautin thayyibin mauzunin mafhumil makna muharrikin kan lil qalbi, mendengarkan suara yang indah yang berwazan, berwazan tuh ya, berwazan ya,
Yang dipahami maknanya, yang menggerakkan hati itu. Kita kalau mendengar sesuatu kadang hati kita kan aduh tersentuh gitu kan. Itu maksudnya. Bagi orang yang diberi kemampuan oleh Allah, beri kemampuan az-zauq al-adabi ya, az-zauq al-adabi, zauq rasa sastra. Biasanya juri-juri itu kan, juri-juri itu kalau mendengar orang nyanyi kadang juri-juri pada nangis, dengar azan pada nangis. Itu sama itu maksudnya. Kenapa nangis? Begitu indahnya suara itu. Itu maksudnya. Itu dalam idol International Idol American Idol itu kan, mendengarkan orang azan sampai nangis jurinya. Padahal dia bukan orang Islam ya. Bagaimana ya kalau orang Islam apalagi, Masya Allah. Itu maksud sama itu ya. Walaysa fi jumlati dzalika illa taladzuza. Wa fi jumlati dzalika, dan dalam dalam skala global semuanya ya, kecuali at-taladzuz hasatas sam'i, bersenang-senang, merasa lezat dengan indera pendengaran, wal qalbi itu ila tadzib atasami wal qalbi, dan hati. Bahwa kal tidak di hasatil basori bin nadori, itu juga seperti merasa senangnya, lezatnya indera penglihatan dengan melihat ilal khudrati, pada yang hijau-hijau itu kan. Aduh ini pandangan hijau sekali musim hujan ya, atau di musim semi, Masya Allah senang sekali ya. Wal tidadul qalbi bihi, dan juga merasa lezatnya hati dengan melihat itu. Waqad qala Allah Ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahi dalam makhluk apa yang Allah kehendaki. Menambahi apa ya? Di sini tafsiri fasaruhu bisauti al-hasani. Para ulama tafsir mentafsirkan nambahi apa dengan saut al-hasan, suara yang bagus, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi Abi Musa al-Asy'ari ya. Laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud katanya. Saya telah diberi seruling, seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud, Masya Allah. Yang namanya Nabi Daud itu suaranya wah begitu indahnya. Gila kalau Nabi Daud baca Zabur itu, Zabur saking indahnya suaranya itu, sampai pada bengong semuanya, orang-orang bengong, bahkan binatang burung bengong, sampai binatang buas juga terbelalak bengong. Saking indahnya mendengarkan suaranya Nabi Daud, Masya Allah. Seperti apa ya? Wa fil hadithi ma ba'atsallahu nabiyan illa wa huwa hasanus saut, Masya Allah. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia orang yang bagus suaranya. Jadi semua nabi-nabi itu suaranya bagus. Tapi yang dikenal dalam cerita itu Nabi Daud ya. Nabi Muhammad juga suaranya wah luar biasa. Wa muhalun ayyuqala ya. Dan mustahil dikatakan huwa mubahun li kitabillahi ta'ala wa tilawati. Ini mubah untuk kitab Allah Ta'ala dan membacanya. Ya begitu saja lah gitu. Fa inna istima'a sautil andalibi ya mubahun. Sesungguhnya ya mendengarkan suaranya andalib, burung-burung berkicau. Andalib itu burung berkicau. Ada perlombaannya kadang ya. Ya mubahun, boleh saja. Aduh begitu indahnya burung berkicau, Masya Allah. Fa idza kana istima'u sauti at-thayyibi mubahan, ya kan? Jika mendengarkan suara yang indah itu boleh, ya fa bi ayakuna mauzunan la yahrumu. Maka dengan adanya yang bermauzun ya, yang bersastra, karena sastra kan ada sajaknya ya. Kalau bahasa Indonesia kan a a b b atau a b b b b ya. Kalau dalam bahasa Arab kan pakainya istilahnya bahr. Ada bahr tawil, ada bahr rojas, mutafailun, kan? Faulun, mafailu, dan terusnya lah. Itu kan wazan-wazannya itu.
Ya la yahrum tidak haram. Wa kaifa wa aswatul ghina'i mauzunatun nau'an minal wazni laha maqati'u wa mabadi mutanasibatun. Ya. Bagaimana suara-suaranya, nyanyian yang berwazan, ya, melakukan jenis dari nau'an minaz wazni yang berjenis dengan jenis wazan, apa bakar towil, bakar roda dan seterusnya. La maqati, ada maqati, potongan-potongan, mustafilun maqati. Itu kan namanya bakar apa itu? Bakar roda ya. Ada mabadi, ada dasar-dasarnya, mutanasibatun yang serasi, ya begitu kan. Ini ya itu sastra kalau apa namanya yang syair ya. Kalau kita kan puisi. Wa hadza la yaqtalifu bi khuruji hadza sauti atau yibi min apa? Min halaqi adamiyin. Wah ini tidak berbeda ya. La yaqtalifu bi khuruji hadza saut dan keluarnya suara ini yang baik ini keluar yang bagus ini min halaki Adam dari halak Adam di tenggorokan halak ini cetak di atas tuh halak itu mulut bagian atas Adam au toirin atau burung au gharima atau manusia burung atau apa sajalah wayam bagi ayu qasa ala aswatit tuyuri dan seyogianya ya dikiaskan atas suara-suara burung-burung ma yakhruju minal azami apa yang keluar dari barang-barang disim-disim katibli wal qatibi wal tufi wal qasabi kayak bedug apalagi al qatib qatib itu apa ya qatib itu tongkat ya apa sajalah wadufi dan gendring wal qasabi dan bambu itu kan ya sama saja fala yustasna min jumlatiha illa ma warada an-nasu bi tahrimihi ya fala yustasna ya tidak ada pengecualian dari seluruhnya kecuali apa yang ada nasnya bitahrimihi yang diharamkannya sama itu ada suara itu wadzalika kal autari wal mazamiri seperti itu seperti apa ya yang dipetik autar itu autar untuk petik gambus gitar itu kan wal mazamir suling-suling allati kanat muqtadatan li syurbi yang dulunya itu disediakan untuk minum khamr. Idzan iktadal man'i min syurbil khamri. Sehingga ya penyesuaian dilarangnya itu dari minum khamrnya itu ayamna amim ayamna amim mutammimatihi ayumna amin mutamimati dicegah dari kesempurnaannya minum wa tawabi'u itu dan ikut-ikutannya mubalaghatan fil fitomi yaitu melebih-lebihkan dalam meninggalkan fitom itu meninggalkan atau menyapi kalau orang netek sih fitom itu meninggalkan hatta iktadza dzalika hingga itu semuanya menyesuaikan kasrat dinani fil ibtida memecahkan dinan itu kan wadahnya khomer itu dinan namanya dinan fil ibtida di awal di permulaan wa yadullu ala dzikrina min jawazi dan yang menunjukkan atas menyebutannya kita dari diperbolehkannya sama ya maruwiya anis sahabati apa yang diriwayatkan dari sahabat menatahoni bil abyati dengan bernyanyi-nyanyi dengan bet-bet dengan syair-syair hatta ruwiya fi sahihaini hingga diriwayatkan dalam dua sahih Bukhari Muslim ya an Abi Bakrin wa Bilalin lama qadima al Madinata Nabi Abu Bakar dan Bilal dikala keduanya datang ke Madinah atau hijrah mungkin ya an Bilalan kana maridun bahwa Bilal itu waktu itu sakit, masuk ke Madinah sakit. Faidan ukliat anhu al-humma. Tiba-tiba hilang, terbedol ya. Hilang darinya penyakit panas itu. Qala rafi'an sautahu. Dia berkata dengan mengeraskan suaranya. Bilal kan suaranya luar biasa ya.
Kalau azan, itu kan muadzinnya Allah ya. Dia bangkit dan mengangkat tangannya, suaranya radhiyallahu anha ngomong apa? Ala lai apa? Ala laita sya'ri hal apa? Hal abitan lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu. Wahal aridan yauman miyahal majanni. Wahal apa? Wahal yabduna li syamatun wa tafilu. Aduh, apa artinya itu? Karena yang namanya syair itu, kita namanya sastra itu sifatnya subjektif. Awas, bukan apa subjektif, objektif itu. Orang mahasiswa mengerti itu. Kalau yang namanya syair itu, adab itu sebenarnya subjektif. Yang tahu persis mananya ya yang ngomong. Kita mendengar ada yang paham, ada yang tidak. Laita syai itu wallahi, laita syai itu artinya wallahi kan. Hal abitan lailatan, apakah saya bermalam beneran di suatu malam biwadin wa hauli, di sebuah limbah yang sekitar saya ada idkhir wa jalilun. Ini tuh nama bunga idkhir dan idkhir wa jalilu bahasa. Wahal aridan yauman miyah majannatin, apakah saya mendatangi pada suatu hari air majanah, nama desa ya. Wahal yabduna li, apakah tampak bagiku syamatan wa tafilu. Syamatun itu andeng-andeng, itu syamatun artinya tuh andeng-andeng. Wa tafilu, dan ya air lah, sedikit air. Baca aja lah. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kullum ri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syirakin ahlihi, katanya. Setiap individu itu dia berpagi hari di dalam keluarganya, sedangkan mati itu lebih dekat daripada capit sendalnya. Sendalnya capitannya ya tali sendal gitu ya. Ya itu kan ya, mungkin dengar ya, kalau dengarnya itu kan enak dengan syair. Wa qala alaihi salatu wasallam, innal aisha aisul akhirati farham al ansara wal muhajirati. Yang namanya kehidupan itu kehidupan akhirat, maka sayangilah orang-orang Ansor dan orang-orang yang berhijrah. Kullu dzalika fi sahihaini, semuanya dalam Bukhari Muslim. Faslun fi asari samai. Ini apa? Dalam asar, ya asar itu bekas atau pengaruh daripada mendengar. Mendengar kan ada pengaruhnya kita ya. Tergantung apa yang kita dengar. Min haitsu innahu muharrikunil qalbi wa muhidun lima huwa ghalibun alaihi. Dari segi sungguhnya yang namanya sama itu menggerakkan bagi hati dan juga membangkitkan bagi apa yang lima huwa ghalibun alaihi, yang bisa mengalahkan di atas hati. Fa naqulu innallaha ta'ala sarra fi munasabatil aswati al mauzunati lil arwahi. Inna lillahi ta'ala sirran. Aduh, salah bacanya. Inna lillahi sirran fi munasabatil aswati wal mauzunatil arwahi. Allah memiliki sirri. Sir Allah, rahasia Allah dalam kesesuaian suara-suara yang berwazan. Itu kan lil arwahi, bagi roh, bagi jiwa-jiwa. Fatu'athiru fiha ta'thiran ghariban. Maka ya suara itu berpengaruh, punya pengaruh di dalam di dalam roh itu ta'siran ghariban, dengan pengaruh yang heran, yang kalau kita nggak paham ya. Kalau kita nggak paham kadang ya itulah pada juru-juru pada nangis, kita kadang-kadang denger nggak nangis nggak apa. Faturi itu al huzna marrotan tuh. Kadang menimbulkan kesedihan marotan sekali waktu. Wal farqa, barang seneng marotan. Wal buka, kadang nangis marotan. Wadduha, ketawa lagi. Ukhra, maroh yang di saat yang lain. Itu emosi, namanya emosi kan. Itu. Ya itu kalau baca, kita kalau mendengarkan itu kan begitu ya. Tergantung yang kita dengar, yang kita baca.
kadang-kadang jadi marah itu kan, jadi gregetan, apalah gitu, ya, seperti itu. Waktu jibu harokatin fil a'doi, ya apa ghalibatan, dan juga mengadakan gerakan-gerakan di dalam anggota badan, ghalibatan ajibatan yang ghoriba, yang asing, yang heran. Kadang kita kan nggak sekedar pemarah apa orang wajahnya tangannya melu gerak ya. Aduh. Wala tadzunna anna dzalika li fahmil ma'na fakasbu. Janganlah kamu menduga bahwa itu semuanya hanya memahami makna belaka, bukan. Bal dzalika musyahidun fil hayawanati khusus. Musyahadun ya. Bal dzalika musyahadun fil hayawanati. Oh, bahkan itu kita lihat di dalam binatang-binatang, khususan fil ibil, khususnya dalam onta-onta itu. Masuk. Wa musyahadun fit tifli alladzi la yatakallamu wa la yafhamu. Dan juga bisa kita dan disaksikan dalam anak kecil yang belum tidak bisa, belum ngomong dan belum paham. Wa musyahadun fi aswatil autari. Dan kita saksikan dalam suara-suara gitar-gitar, senar ya. Allati la tufamu, yang tidak dipaham. Wa alal khusus fil ibil, khususnya dalam onta. Fa inna kullaha talat alaiha al barori. Dan sungguhnya onta-onta itu acap kali panjang, atasnya daratan-daratan, ya kan berjalan kan. Ya bayangkan mereka kan, kita tahu bahwa ya li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita was saif, perjalanan musim panas musim dingin kemana? Masuk ke Yaman dan ke Syam. Kalau Yaman kan timur. Itu lama kalau ke Yaman sampai 1 bulan. Kalau ke Syam itu 40 hari pakai onta. Oh, bayangan sok. Perjalanan biasa itu orang masa itu. Apa wa ayat tahtal amali. Oh, tahtal amal, dan dia merasa capek, itu kecapean. Di bawah muatan kan, bukan nggak ada muatan di atas kan, mereka kan berdagang ya. Watas mawal khida'a, dan dia mendengar al khida. Khida itu nyanyian orang Arab tempo dulu ya. Oh, kalau dia dengar itu namanya onta, fatamuddu a'naquha wa tatwi al marahila. Dia menjolorkan leher-lehernya, itu kan, ke depan ya, watatwi al marahila, dan dia bisa melipat, bisa mengarungi marhalah tahapan-tahapan perjalanan itu. Masya Allah, karena mendengar itu. Jadi itunya apa, yang pengendaranya tuh naik sambil bernyanyi, dia nyanyi, kan nggak terasa gitu. Masya Allah. Waqad Abu Bakrin Muhammad bin Dawud al-Dinaruri, apa? Al-ma'rufu bir ar-Raqi ya, yang dikenal dengan Raqi. Qala kuntu fil badiyah. Dulu saya di kehidupan Badawi, di Baduy. Fa itu qabilatan min qabail Arab. Saya memenuhi satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Fa'adhafani rajulun wa adkhalani khibaan. Dan adhafani rajulun, menerima saya, menerima dari tamu ya, seorang laki-laki, dan memasukkan saya di kemahnya. Faro'aitu abdan aswada. Saya melihat seorang hamba yang hitam, orang Afrika mungkin ya. Muqayyadan biqaidin. Dia itu diikat dengan suatu ikat, didadung ya. Orang itu jamalan qad matat baina yadail bait. Dan saya juga melihat onta-onta telah mati di depan rumah. Orang itu jamalan qad nahala wa hazala. Dan saya melihat seekor onta yang malnya pada mati. Sisa satu onta yang kering kerontang ya. Nahala wa hazala. Yang kering kerontang, nggak ada apa tuh, nggak ada tulang, nggak ada dagingnya. Aduh, kasihan sekali. Karena takhruju ruhuhu, seolah rohnya udah keluar, mau mati. Faqala li al-ghulamu. Maka berkata pada saya si Hulam,
Itu ada budaknya itu kan. Anta daifun walaka haqqun. Kamu tamu dan kamu tuh memiliki hak. Oh. Tadi kan dia apa? Budaknya itu kan diikat ya, diikat oleh saidnya, no, diikat oleh saidnya. Oh, Masya Allah. Ada apa itu di onta-onta ya. Walakahun kamu ada tamu dan kamu punya hak. Fatashfauli fa innahu yukrimu daifahu ya. Kamu memberi syafaat pada saya itu. Sungguhnya dia itu dari laki-laki yang orang di apa orang Arab itu ya. Yukrimu daifahu. Dia itu biasa menghormati tamunya. Fala ya ruddu syafaat tahu dan dia tidak menolak pertolongannya. Fala alahu yuhillu al-qaida an ridli. Maka mudah-mudahan dia melepas ikatan dari kakiku. Itu minta itu kan suruh membantu. Falamma akhdara at-ta'ama, dikala dia mendatangkan makanan nyugui, itu kan sohibul bait itu, imtana'tu, saya menolak, enggak mau aja. Wa qultu la aqulu ma lam asfa fi hadzal abdi kan. Saya mengatakan saya tidak makan selagi saya tidak memberi syafaat ya menolong hamba ini gitu kan. Hambanya diikat. Faqala, maka jawab itu saidnya, sohibul baitnya, inna hadal hulama qad ahlaka jami'a mali. Bahwa budak kawan ya guys, bahwa budak belian ini telah menghancurkan, telah mematikan semua hartaku. Wah, makan onta-ontanya mati semuanya. Loh, kultu madza fa'ala? Apa yang ia kerjakan? Faqala innalahu sautan thayyiban. Oh, dia mengatakan dia itu memiliki suara yang indah. Wah, kayak Nabi Dawud ya. Wa kuntu aisyu min zuhuri hadil jamali. Dan dulu saya hidup dari itu, dari onta-onta yang jelas itu ada. Oh. Fahamalaha ahmalan thiqalan. Wa kana yahdu hatta qata masirata salayalin fi lailatin wahidah. Oh, fahamala ahmalan. Dia membawakan onta itu dengan muatan-muatan yang berat dan dia bernyanyi itu budak itu hingga dia mencapai perjalanan 3 malam di dalam 1 malam. Yang biasa ditempuh 3 malam itu 1 malam. Bayangkan Yok. 1 malam kan biasanya 40 kilo ya. Kalau yang di Qashar itu kan 2 marhala. Yang biasa 3 malam 1 malam. Gara-gara ontanya kan ngebut terus. Ngebut terus gara-gara mendengar suara itu. Oh, minti binuh matihi, dari keindahan apa itu nuhma itu nadanya begitu indah. Falamma hatat ahmaluha matat kuluha, dan dikala muatan-muatan itu jatuh yang melari, kamu buru-buru terus pada jatuh. Matat kuluha illa hadal jamal, mati semuanya kecuali tinggal 1 onta itu yang ada ya, saat tinggal 1 onta. Walakin anta doifi, tapi kamu adalah tamu saya. Qad akramtuka wahabtuhu laka. Oh, kamu tamu saya memuliakan kamu dan saya hibahkan itu budak untuk kamu. Budaknya dikasihkan. Wah, fa ahbabtu, itu saya. Akhirnya apa? Ini kan yang fa ahbabtu, ini siapa? Abu Bakar Muhammad bin Dawud ya. Maka saya senang apa? An asma'a sautahu, untuk mendengar suaranya. Bagaimana suaranya budak itu? Falamma asbahna amurhu dua ala jamalin. Di sekitar berpagi hari saya memerintahkannya untuk bernyanyi ala jamalin yusqi almaa mimbirin hunak. Menyanyi untuk onta ya, seorang onta yang
dia meminum air dari sebuah sumur di sana. Falamma rafa sautahu, dan dikala itu budak belian itu mengangkat suaranya, hamal jamalu wa qata'a hibalahu wa waqat ana liwadi. Waduh, wah, oh apa tuh? Onta itu kabur dan dia memotong talinya. Wah, waqatu ana liwadi, dan saya jatuh terjungkal pada wajahku. Aduh, fama adzunnu anni sami'tu sautan atyaba minhu. Dan saya tidak menduga, sungguhnya saya telah mendengar suara yang paling indah. Saya tidak pernah mendengar suara paling indah darinya. Luar biasa itu sama ya. Aduh, dah lah. Wallahu a'lamu bishawab.